Halo minasan, selamat datang di channel ini. Pada seri anime Boruto, anggota klan Otsutsuki menjadi musuh yang paling sering dilawan oleh Boruto dan teman-temannya ini. Sebut saja Kinshiki, Momoshiki, Urashiki, dan yang terbaru adalah Ishiki. Dari semua Otsutsuki yang telah disebut, Ishiki diyakini menjadi yang paling kuat di antara mereka. Pada Boruto episode 214, dijelaskan bahwa Ishiki dulunya merupakan rekan dari Kaguya. Seperti yang kita ketahui, Kaguya merupakan musuh terbesar yang pernah ada di seri Naruto. Kekuatan dari Kaguya sangatlah mengerikan. Hal ini dibuktikan dalam Perang Dunia Ninja keempat, di mana Kaguya dapat menghancurkan aliansi shinobi. Ya, meski Madara pun ikut berperan di dalamnya. Kaguya sendiri memiliki jenis mata Byakugan dan Rinnegan bertomoe di dahinya. Pada akhirnya, Kaguya berhasil disegel dengan jutsu gabungan antara Naruto dan Sasuke, yaitu Chibaku Tensei. Pengkhianatan Kaguya kepada Ishiki. Kembali ke Boruto episode 214. Di sana dijelaskan bahwa Kaguya melakukan pengkhianatan terhadap Ishiki yang merupakan sekutunya. Hal ini terjadi karena Kaguya enggan untuk dijadikan sebagai pakan Yubi oleh Ishiki. Menurut tradisi klan Otsutsuki, anggota yang derajatnya lebih rendah, ia akan dijadikan tumbal untuk Yubi dalam pembuatan buah cakra. Yubi merupakan jelmaan dari para biju yang terdiri dari ekor 1 Sukaku sampai ekor 9 Kyuubi. Cerita berawal dari turunnya Kaguya dan Ishiki ke bumi dengan tujuan memanen buah cakra. Mereka turun di tempat yang berbeda. Di serial Naruto, dijelaskan bahwa Kaguya turun di daerah hutan pinggiran desa. Tidak berselang lama, ia pun ditemukan oleh para penduduk. Kaguya saat itu masih bersikap sangat dingin dan pendiam. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Kaguya mulai beradaptasi. Ia pun jatuh cinta dengan ketua di desa tersebut. Kaguya menjalani hari-harinya seperti manusia biasa. Sampai hal mengerikan pun terjadi. Kesalahpahaman membuat Kaguya seakan dikhianati. Ia pun pergi ke pohon suci atau pohon Shinju untuk mengambil buah cakra yang telah membesar, kemudian memakannya. Saat itu, Kaguya sedang mengandung anak dari ketua desa yang bernama Tashi, di mana seharusnya buah cakra tersebut dimakan oleh Ishiki yang memiliki kasta lebih tinggi dari Kaguya. Hal ini belum diketahui oleh Ishiki. Kaguya pun seketika memperoleh kekuatan luar biasa yang mengerikan. Seketika satu desa diporak-porandakan oleh dirinya. Suaminya pun menjadi korban keganasan dari Kaguya. Semua warga desa dijadikan makanan untuk menumbuhkan buah cakra kembali. Kaguya pun tidak lupa merawat kedua anaknya yang bernama Hagoromo atau Rikudo Sennin dan Hamura. Sampai pada suatu ketika, Kaguya teringat kembali kepada rekan Otsutsuki-nya yaitu Ishiki. Mereka pun bertemu. Ishiki tentu kaget dengan perubahan yang dialami Kaguya yang kini sudah memiliki kekuatan luar biasa dengan 2 mata Byakugan dan 1 mata Rinnegan di dahi. Ishiki pun marah pada Kaguya yang telah mengkhianatinya, yang mana harusnya dialah yang memakan buah cakra, bukan Kaguya yang akan ditumbalkan untuk pohon suci. Kaguya pun demikian. Ia yang sudah memiliki anak dan keluarga di bumi tentu tidak ingin mati sia-sia karena pengorbanan untuk klannya. Pertempuran mereka berdua pun terjadi. Kaguya yang telah menguasai jutsu dan cakra yang luar biasa tentu di atas kertas dapat mengalahkan Ishiki yang masih dengan kemampuan aslinya. Jutsu mengerikan pun dikeluarkan Kaguya untuk membunuh Ishiki. Jutsu besi penghancur, Rikudo Gedodama, sampai jutsu pindah dimensi. Pertempuran berlangsung sengit. Kaguya pun akhirnya keluar sebagai pemenang. Hal ini mengacu pada salah satu adegan di Boruto episode 214 yang memperlihatkan kondisi Ishiki yang terlihat sekarat dengan badan yang tidak utuh. Ishiki pun kabur dari Kaguya untuk menghindar dari kematian. Dalam kondisi sekarat, Ishiki berusaha mencari seseorang untuk dijadikan inang.
ia kemudian menemukan seorang biksu bernama Jigen. Isshiki masuk lewat telinga dari Jigen dan memakan energi kehidupan milik Jigen. Kaguya pun mengira bahwa Isshiki sudah mati. Isshiki pun perlahan hidup kembali lewat tubuh Jigen, sembari memulihkan kekuatannya. Nah, bila ditanya tentang siapa yang kuat antara Isshiki dan Kaguya, berdasarkan penjelasan di Boruto episode 214, tentu jawabannya adalah Kaguya. Jika kita kaji, kemungkinan besar Kaguya dapat mengalahkan Isshiki hingga sekarat, tentu disebabkan oleh Kaguya yang telah memakan buah cakra dan memperoleh kekuatan Rikudo, sehingga dapat dengan mudah mengalahkan Isshiki. Tidak mungkin jika Kaguya dapat mengalahkan Isshiki dengan kekuatan aslinya saat pertama kali turun ke bumi. Bisa kita lihat betapa mengerikannya kekuatan Isshiki Otsutsuki, dan dulu ia dibuat tidak berdaya oleh Kaguya. Dan perlu diingat, cerita yang Almi sampaikan tadi masih belum pasti, tetapi mengacu pada episode 214, kemungkinan besar ceritanya memang seperti itu. Nah, itulah tadi penjelasan tentang cerita pengkhianatan Kaguya pada Isshiki Otsutsuki. Tentu balik lagi, penulisan ini dibuat berdasarkan analisa yang ada dari tiap episode Boruto. Oke guys, jadi segitu saja untuk konten kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk follow kedua Instagram di bawah. Akhir kata, stay safe everyone, and see you next time.